Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu miskonsepsi umum tentang agama Buddha, yakni apakah kaum Buddha menyembah patung? Mari kita lihat lebih dalam. Sebenarnya itu adalah kesalahpahaman yang sayangnya sangat umum. Orang Buddha tidak menyembah patung, dan patung pun bukan kata yang tepat untuk menyebut objek tersebut. Gambar tersebut merupakan Buddha Rupang atau arca Buddha yang digunakan sebagai simbol objek puja bakti untuk mengingat perbuatan-perbuatan luhur yang telah dilakukan oleh Buddha. Nah, kenapa bisa muncul miskonsepsi seperti ini, terutama di Indonesia? Banyak orang Indonesia maupun juga di dunia yang menganut agama Abrahamik seperti Yahudi, Nasrani, dan juga Islam yang salah paham dan menganggap pengikut Buddhisme sebagai penyembah rupang atau arca. Kesalahpahaman ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang ajaran Buddha serta tradisi Buddhis. Kemunculan Islam di Nusantara telah membuat adanya keterbatasan pemahaman soal hal ini. Tidak hanya Buddhisme, namun juga Hinduisme. Para penyebar agama Islam memang mempersepsikan penganut Buddha di Nusantara sebagai penyembah patung, dan hal demikian sama sekali tidak benar. Rupang bukanlah sesuatu yang harus disembah oleh umat Buddha, melainkan simbol dari ketenangan batin dan representasi dari pencerahan, kebijaksanaan, dan kedamaian yang diajarkan oleh Buddha. Rupang Buddha sendiri digunakan sebagai alat bantu visual untuk meditasi dan pengingat ajaran Buddha. Mereka berdoa dan bermeditasi di depan patung untuk mengingatkan diri mereka pada kebajikan dan pencerahan yang diajarkan oleh Buddha. Mereka menghormati ajaran tersebut, bukan menyembah patungnya. Umat Buddha tidak berdoa atau menggantungkan hidup dunia akhirat pada arca. Arca merupakan sarana penghormatan kepada Buddha yang merupakan seorang guru yang layak diberikan penghormatan. Arca Buddha ini dibuat sebagai bentuk penghormatan terhadap Buddha yang mencapai pencerahan atau kesempurnaan tertinggi yang mengajarkan cara melepaskan diri dari penderitaan. Bagi seseorang yang menganut Buddhisme, arca hanya merupakan suatu tanda ataupun simbol yang berfungsi sebagai pengingat Buddha dan untuk sarana meditasi agar dapat melepaskan diri dari penderitaan dan menjadi Buddha atau ia yang tercerahkan. Sebagai contoh adalah di Candi Borobudur terdapat arca Buddha dalam bentuk Pancatagata atau lima benda kebijaksanaan yang merupakan suara jana atau serba pengetahuan. Pancatagata ini terdiri dari Amitabha, Amoghasiddhi, Vairocana, Akshoba, dan Rata Sambhavana yang dimanifestasikan sebagai arca untuk membantu meditasi dalam Buddha Vajrayana yang dulu banyak penganutnya di Nusantara sebelum kedatangan agama Islam. Keberadaan arca-arca Pancatagata ini bukan untuk disembah, namun untuk membantu meditasi dan mentransformasikan sifat kotor dalam batin menjadi kebijaksanaan. Untuk lebih lengkapnya, Anda dapat membaca uraian di bawah ini tentang penggunaan arca di Borobudur sebagai sarana meditasi dan membersihkan batin dari sifat angkara murka. Aksopia membantu meditasi dalam meniadakan sifat agresif. Fungsi dari meditasi ini adalah untuk mendapatkan kebijaksanaan dalam hal reflektif sehingga akan mengatasi kemarahan dalam diri manusia. Aksopia membantu meditasi dalam meniadakan sifat agresif. Fungsi dari meditasi ini adalah untuk mendapatkan kebijaksanaan dalam hal reflektif sehingga akan mengatasi kemarahan dalam diri manusia. Selanjutnya, Ratna Sambhava membantu meditasi untuk meniadakan sifat kesombongan dan keserakahan. Fungsi dari meditasi ini adalah untuk mendapatkan kebijaksanaan dalam hal keseimbangan batin dengan mengatasi kebanggaan diri. Yang berikutnya terdapat Amitabha. Amitabha sendiri bertujuan untuk membantu meditasi dalam meniadakan sifat egois. Fungsi dari meditasi ini adalah untuk mendapatkan kebijaksanaan dalam hal pengamatan atau observasi, sehingga dapat mengatasi nafsu atau hasrat memiliki orang lain. Amoghasiddhi yang memiliki arti membantu meditasi untuk meniadakan sifat iri hati atau cemburu. Fungsi dari meditasi ini adalah untuk mendapatkan kebijaksanaan dalam hal latihan atau pembelajaran yang sempurna. Vairocana membantu meditasi untuk meniadakan sifat kebodohan atau ketidakpedulian. Fungsi dari meditasi ini adalah untuk mendapatkan kebijaksanaan dalam hal esensi dari meditasi, sehingga akan mengatasi ketidaktahuan yang menyebabkan penderitaan. Renungan terhadap arca Pancatagata akan menempatkan pikiran dalam kondisi kosong dari batin yang kotor. Meditasi memang melenyapkan kekotoran batin yang membawa manusia pada
dengan mudra atau gerakan tangan sebagai sarana membantu meditasi. Hal itu tidak dapat dilepaskan dari konsep Buddhisme sendiri bahwa pikiran adalah pusat dari segalanya. Arca sebagai media meditasi tentu berguna untuk memusatkan pikiran pada kebijaksanaan dan menghilangkan pikiran buruk. Pikiran buruk atau jahat akan membawa pada penderitaan, sementara pikiran baik dengan memusatkan diri pada kualitas arca akan membuat bahagia dan meneladani pencerahan Buddha itu sendiri. Nah, hal itu karena setiap orang terlahir dengan membawa sifat hakiki yang setara dengan Buddha. Jadi pada dasarnya setiap orang berpotensi untuk menjadi Buddha atau berproses mencapai pencerahan atau Buddha Bhava. Proses itu bergantung pada kualitas seseorang meniadakan penderitaan atau samsara serta meniadakan keakuan anatta. Pencapaian pencerahan itu dapat dicapai dengan meditasi lewat arca maupun juga tanpa arca. Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberadaan arca Buddha bukan untuk disembah. Adanya anggapan bahwa arca Buddha itu disembah merupakan bentuk korupsi sejak dalam pikiran. Pikiran korup demikian karena kurangnya mencari kebenaran dan memaknai secara benar terkait hal yang dilakukan oleh umat Buddha sejak masa sebelum Masehi sampai sekarang. Keberadaan candi-candi Buddha di Indonesia sebenarnya dapat menjadi bahan pelajaran dalam mencari tahu dan memahami ajaran luhur Sang Buddha. Objek keagamaan seperti arca, stupa, relief, dan lain sebagainya dari masa lalu sampai kini dapat ditegaskan ada bukan untuk disembah, tetapi dihormati saja. Secara kesimpulan, miskonsepsi bahwa umat Buddha menyembah patung. Buddha timbul dari ketidakpahaman terhadap ajaran Buddha. Rupang Buddha sebenarnya digunakan sebagai simbol untuk meditasi dan penghormatan, bukan untuk penyembahan seperti dewa. Umat Buddha menghormati rupang tersebut sebagai pengingat ajaran Buddha dan alat bantu dalam praktik spiritual yang bertujuan mencapai kedamaian dan kebijaksanaan.